Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar kitab Nahwul Wadih yang dikarang oleh dua ulama ya, Nahwu, yang mana kita pada sampai juz 1. Oh ya. Penulisnya adalah Syekh Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Nah, kita sampai pada juz 1 pada pembahasan sekarang, pada pembahasan fa'il ya, al-fa'il ya, atau fa'il. Nah, sebelumnya video-video sebelumnya kita sudah membahas kalimat, kemudian kalimat itu dipecah jadi kata-kata itu ada tiga yaitu isim, fiil maupun huruf. Kemudian kita kemarin juga sudah belajar fiil madi, mudhari maupun amr. Sekarang kita belajar pelaku ya. Nah, al-fa'il atau fa'il disebut juga dengan pelaku. Dalam sebuah kalimat tentu ada pelakunya ya, pelaku atau subjek ya, pelaku atau subjek. Cuman ada yang sedikit menarik dari pelaku ini atau fa'il ini di susunan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa Indonesia, ada sedikit perbedaan ya. Di sini nanti kita akan belajar juga i'rab ya, i'rab di contoh i'rab di mana, di sini ya, kitab ini. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amsilah, contoh-contoh. Yang pertama adalah torul usfuru, burung kecil itu terbang ya. Usfur itu burung kecil. Kalau guru kami dulu ya sejenis mungkin burung apa ya, burung yang di sawah kecil-kecil itu mungkin ya. Pokoknya burung kecil, kata guru kami dulu pernah menjelaskan seperti itu, usfur. Ada yang contoh kalau mungkin di kota apa, burung gereja lah sini-sini ya. Meskipun tidak tahu kenapa dinamakan burung gereja ya, kecil-kecil begitu ya. Kalau guru kami dulu menjelaskan seperti burung gereja, seperti burung gereja gitu. Torol usfuru, burung itu telah terbang ya, telah terbang. Jarol hisanu, kuda itu telah berlari. Laibal waladu, anak itu bermain, telah bermain ya. Ya'umu samaku, ikan berenang ya. Kemudian yalsa'ul ba'udu ya, nyamuk itu menggigit. Kemudian ta'kulul bintu, anak perempuan itu makan ya. Nah, terus apa yang menarik dari sini? Yang oke, kita bahas saja langsung di pembahasan. Al-bas al-amsilatu sabiqatu kulluhu jumalun. Di contoh-contoh yang sebelumnya itu, yang tadi kita baca itu, semuanya adalah sebuah kalimat. Wa kullu jumlatin minha tataqawwanu min fi'lin wasmin. Dan setiap kalimat itu terdiri dari fi'il dan isim ya. Nah, ini fi'il, isim, fi'il, isim, fi'il, isim, fi'il, isim, begitu seterusnya sampai 6. Ini kebetulan contohnya sederhana, jadi kita lebih mudah ya, alhamdulillah. Wa idza ba'asna fil amsilati salasatil ula nara anna alladhi tara huwal usfuru walladhi jara huwal hisanu walladhi la'iba huwal waladu. Apabila kita memperhatikan atau membahas di tiga contoh awal, kita melihat bahwasannya yang terbang itu adalah burung ya, yang terbang kan burung ya, yang terbang itu burung, yang lari itu dan yang lari itu adalah kuda, dan yang bermain itu adalah anak ya. Maksudnya begitu. Yang berlari, yang terbang di sini kan burung ya. Nah, gitu. Fayakunul usfuru walladhi fa'alat tayaron. Dan burung itu adalah yang melakukan perbuatan
terbang atau melakukan, ya dia kan terbang ya. Wal hisanu walladhi fa'alal jariyah, dan kuda itu dialah yang melakukan perbuatan lari, ya kan. Wal waladu walladhi fa'alal lab la'bah ya. Dan anak itu yang melakukan perbuatan bermain ya. Walidzalika yusamma kullu wahidin min hadhil asma'i salasati fa'ilan, dan oleh karena itu setiap salah satu dari tiga isim ini, baik itu hison, usur maupun anak, itu disebut sebagai fa'il atau pelaku ya. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amsilah, dan demikian pula disebutkan ya, yang serupa ya pada contoh yang telah lalu. Nah, contoh setelahnya ya, maksudnya 3 contoh terakhir tadi ya, sisanya ya. Wa idza nadharna ila kulli ismin bil amsilati sabiqah wajadnahu masbuqan bi fi'lin wa wajadna akhiruhu marfu'an. Apabila kita memperhatikan ya, kita lihat kepada setiap isim di contoh-contoh yang tadi itu, 6 contoh yang itu, kita mendapatinya bahwa isim-isim itu didahului oleh fi'il ya, dan harokat akhirnya ya adalah marfu atau dhammah sederhananya ya. Coba kita perhatikan ya. Torol usfur ini kan didahului oleh fi'il. Jarol hison ini juga didahului oleh fi'il. Kemudian usfur, hison itu harokat akhirnya adalah dhammah, atau di situ disebutkan marfu atau dirofakkan ya. Dirofakkan ya. Rofa itu apa? Rofa sederhananya itu ya, gampangannya kita itu diberi harokat akhir dhammah ya. Sederhananya begitu ya. Sementara ya. Laiba juga demikian, laibal waladu juga demikian, didahului oleh fi'il, kemudian isimnya, pelakunya, fa'ilnya di harokat dhammah atau marfu ya, atau dirofakkan ya. Nah, sama juga demikian, ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ini fi'il madhi. Fi'il mudhari, fi'il madhi, kemudian diikuti oleh pelakunya, kemudian pelakunya dikasih tanda dhammah ya. Nah, perhatikan hal yang menarik di sini, yaitu kalau di dalam bahasa Indonesia susunan pelaku itu kan mesti di depan ya. Kalau di bahasa Indonesia kan alus burung itu burung dulu kan menerjemahkannya. Ini juga kuda, ini juga anak. Mesti situ. Ikan, kemudian nyamuk, kemudian anak perempuan gitu ya. Nah, ini laki-laki ya tadi. Nah, itu di awal susunan subjek, predikat, objek itu kan harus urut ya. Kalau di dalam bahasa Arab nggak harus ya, nggak harus. Nah, kebetulan di sini kita belajar fa'il, maka pelaku itu ditaruh di akhir ya. Apakah bisa nanti ini ditaruh di depan? Bisa. Tapi sementara kita belajarnya di bab ini supaya memahami mana fa'il ya. Kalau di depan nanti istilahnya berbeda ya. Tapi intinya pelaku ini, fa'il ini ditaruh di setelah fi'ilnya ya. Fi'ilnya dulu, baru fa'ilnya, baru pelakunya ya. Jadi fa'il itu pelakunya ditaruh setelah fi'ilnya. Setelah perbuatannya dulu ditaruh, baik itu ya umu atau toro, takulu atau laiba, baru pelakunya. Sayangnya di pembahasan awal ini tidak disebutkan secara detail di kitab ini terkait ketentuan dari fi'il dengan fa'ilnya atau fi'il dengan pelakunya. Ya, ketentuannya bagaimana? Sebenarnya kan ada ketentuannya ya, di mana fi'ilnya itu harus bentuk satu ya, kemudian pelakunya itu harus sama ya, fi'ilnya harus sama. Misalnya fi'ilnya itu mu'annas, fa'ilnya mu'annas, hukumnya mu'annas. Demikian mudzakkar. Ini tidak ada di kitab yang ini ya, di awal ini ya. Ya, pokoknya nanti di latihan begitulah ya, cari mana fi'ilnya dulu baru fa'ilnya, begitu ya. Nah, intinya begitu nanti di kemudian yang poin penting adalah di samping fi'il dulu baru kemudian pelakunya adalah fa'ilnya itu berharokat
dhammah ya, marfu dhammah ya, tambahkan. Itu ya sementara ya. Kalau nanti nemu latihan di sini ya, latihan di sini. Oke, kita ke al-qaidah. Al-qaidah al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'il atau pelaku itu adalah isim marfu. Marfu tadi sudah sederhananya begitu ya. Harokat akhirnya adalah dhammah. Yang mana didahului oleh fi'ilnya. Jadi fi'il dulu, baru fa'ilnya, baru pelakunya. Kemudian pelakunya baru dikasih tanda dhammah ya. Begini ya, dhammah. Harokat akhirnya. Kenapa kok harokat dari dhammah? Nah, nanti kalau fathah itu beda. Nah, jadi di dalam bahasa Arab harokat akhir sebuah kata itu mempengaruhi posisi ya. Apa saja yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah, ada yang bisa berubah, nanti kita pelajari setelahnya insyaallah ini. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'l, dan menunjukkan bahwasanya fa'il itu merupakan pelaku atau yang melakukan perbuatan. Nah, di sini ada tamrin ya. Istakhrij fa'il min kulli jumlatin minal jumalil atiyah. Keluarkanlah apa ya, bukan keluarkan lah ya, sebutkan lah ya, maksudnya sebutkan mana di pelaku dari setiap kata di sini, misalnya diku dan sebagainya ada. Karena ini sama seperti atas ya, tentu mudah ya, tinggal lihat aja ini pelakunya yang kedua, pokoknya kata keduanya ya, gampang kan, dan ketahuan bahwa juga harokat akhirnya dhammah ya. Do fa'ilan di kullin fi'il minal af'alil atiyah. Nah, kasihlah fa'il. Nah, berarti fa'ilnya di setelahnya ya. Nah, ini yashrabu siapa? Bla 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 bla. Nah, ditaruh sini. Minum bla 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 bla. Siapa? Misalnya Ahmad, yashrabu Ahmadu, misalnya begitu ya. Contoh ya. Gampang ini ya. Kemudian fa'il asmal atiyah fi jumalin bihaitsu yakunu kullu wahidin minha fa'ilan. Ini apa namanya, letakkan isim-isim di bawah ini pada tiap-tiap kata, tiap-tiap kalimat sebagai fa'il. Jadi kalau tadi itu nyari fa'ilnya, ini sekarang buat kalimat yang ini fa'ilnya, kebalikannya tadi. Kawin minal kalimatil atiyah jumalan kalimat yang mu'allafatan min fi'lin wa fa'ilin mulaima lahu. Yang apa istilahnya ya? Di sini buatlah kata-kata di sini menjadi kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il yang sesuai ya. Jadi gabungkan kayaknya ini. Mungkin ya. Kawin jumlahin tashtamilu kullu wahidin minha ala itu ya. Tapi yang penting sebenarnya di sini i'rab ya, sini ya, i'rab ini yang paling penting ya, i'rab ini. Nah, pada pembahasan ini ada contoh i'rab ya, i'rab. Ya. Apa itu i'rab? Nah, nanti kita memahami i'rab itu kalau bahasa kita adalah apa ya? Membahas secara struktur kalimatnya. Nah, mungkin gampangannya begitulah. Ya. Dibahas secara susunan ini sebagai apa, kedudukannya bagaimana, apa. Nah, itu sebenarnya ya. Tamrin fil i'rab, latihan di i'rab ya. Namudaj, contoh ya. Ini ada contohnya. Hadarul ghaibu. Yang kedua, contoh yang kedua ya. Yatirud dubabu. Ya, yatirud dubabu. Hadara itu merupakan fi'il madi. Fi'lun madin ya. Tertulis begitu ya. Jadi kalau kita prodoli fi'lun madin. Al-ghaibu fa'ilun marfu'un. Loh, kenapa kok nggak ditulis isim begitu? Untuk i'rab ini ya, i'rab ini untuk fi'il itu harus diterangkan. Ini fi'il madi, mudhari atau amr ya, untuk fi'il. Sedangkan untuk isim langsung diterangkan dia sebagai apa. Nah, al-ghaibu fa'ilun sebagai fa'il, marfu'un yang rafa
yang harokat akhirnya adalah dhamma, yang marfu, dia posisi marfu ya. Fa'ilun marfu'un, rafa ya. Sama contoh yang kedua, yati babu itu kan, oh ya contohnya ini belum saya artikan ya tadi ya. Hadarul ghaibu, orang yang apa, pergi, atau ghaib itu nggak kelihatan ya. Kalau bahasa sekolah itu absen ya, bolos ya. Telah hadir orang yang pergi itu telah datang, maksudnya telah datang ya orang yang pergi itu, misalnya pakai orang yang pergi ya, kita nggak pakai bolos ya, konotasinya kurang bagus ya. Apa tapi sebenarnya hadarul ghaibu, orang yang telah pergi itu, orang yang pergi itu telah hadir ya. Hadaro fi'lun madin, al-ghaibu fa'ilun marfu'un. Nah, begitu cara mengirobnya. Ditulisnya begitu ya. Nulis irob sesuai dengan urutan katanya. Hadaro dulu, ghaib kemudian. Hadaro dibahas fi'lun madin, al-ghaibu fa'ilun marfu'un. Kemudian juga semian, yati babu itu artinya lalat itu terbang ya, sedang terbang maksudnya ya. Yatiru fi'lun mudhari'un ya, fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari. Sebagaimana tadi kalau fi'il dijelaskan dia fi'il apa, madi, mudhari atau amr ya. Kalau kita sudah belajar kemarin begitu ya, maka diterangkan begitu dulu. Contoh ciri dari fi'il mudhari adalah salah satunya adalah adanya awal huruf mudhoro'ahnya. Di sini huruf awalnya ya. Kita kemudian menyingkatnya dengan Anita ya. Meskipun nggak harus Anita sih. Ya, Ana itu juga bisa, maupun yang lainnya. Kemudian ad-dubabu, ini karena ini isim maka langsung disebutkan isim yang jatuh setelah kata kerjanya, maka disebut fa'ilun marfu'un. Ya, fa'ilun marfu'un. Nah, kemudian di sini ada i'rab ya, ada i'rab. Contoh apa, latihan i'rab. Oh, enggak ada ini terakhir sudah. Latihan i'rab di sini. A'ribil jumlatainil atiyataini. I'rablah dua kalimat berikut ya. Fadan nahru. Kemudian ada yarbahut tajiru ya. Fadan nahru yarbahut tajiru ya. Baik, itu bisa dicoba nanti sendiri ya. Contohnya seperti ini nanti ya. Nah, kalau film madi begini ya, mudhari begini, kemudian fa'ilnya juga sama ya. Demikian penjelasan untuk hari ini ya, untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Silakan tulis kritik dan sarannya di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan juga sama bisa dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.